madu proyekan itu ada karena situasional. Sebenarnya kalau kita bagi peternak, menginginkan itu madu itu yang benar-benar bersumber dari alami. Karena beberapa kondisi yang ada tidak memungkinkan, teman-teman kita itu ada yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Intinya situasi dan kondisi itu Pak, kalau madu proyekan, kalau kita cermati saat ini seperti itu. Enggak, jelaskan dulu madu proyekan itu apa sih? Saya malah tak pikir proyek pemerintah gitu loh. Gimana Pak? Tak pikir pemerintah ada proyek, nah, kemudian dikerjasamakan sama APIDA gitu. Bukan itu, apa sih? Madu proyekan sebenarnya itu proyek itu kan sebenarnya itu program atau pesanan itu benar Pak Kun. Biasanya pesanan di peternak itu ada memang ada yang memesan terus dikoordinir oleh salah seorang di situ mengkoordinir teman-temannya untuk, dan itu pun udah ditentukan ini stimulan yang dipakai gitu kan. Biasanya misalnya satu ini mengkoordinir ada beberapa puluh peternak, itu nanti metodenya dia mengambil stimulan dari peternak tadi A yang mengkoordinir, menampungnya itu setelah dikembalikan lagi ditampung oleh mengkoordinir itu Pak. Proyekan seperti itu maksudnya proyekan itu Pak. Itu siapa yang memesan itu? Industri atau apa retailer atau apa gitu Pak? Kalau yang memesan biasanya informasinya tertutup ini. Misal kita tanya sana itu dia tertutup. Oh, penggunaannya jadi belum tahu persis ya? Nanti mungkin bisa diserobot atau yang lain atau gimana kita nggak tahu itu Kak. Biasanya peternak seperti itu banyak kalau dia punya program punya proyekan itu biasanya tidak disampaikan ke yang lain. Biasanya saya dapat ini ya dia jalan seperti itu Pak. Volumenya ditentukan. Bapak untuk misalnya untuk tahun ini volumenya sekian ton gitu ditentukan ya, enggak? Itu udah ada targetnya biasanya Pak Kun. Oke. Per bulan 10 ton, 40 ton gitu ya. Ya bisa seperti itu, kadang bisa lebih. Nah makanya setelah adanya seperti itu teman-teman yang peternak yang lain kadang-kadang terus mengikuti madu yang terjadi yang dihasilkan itu. Kadang-kadang kalau misalnya tidak ada madu dan itu bisa melempar keluar, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang lah itu nanti jadi madu kayak jenis sirupan gitu Pak Kun. Kan ada misalnya peternak yang dia tidak mengembalikan, tidak menjual ke koordinir itu tadi, itu biasanya terus dijual sendiri, mendapatkan harga yang lebih. Maka disitulah memang awal itu madu sirupan seperti itu Pak. Biasanya gunakan apa itu? Itu biasanya stimulannya macam-macam Pak. Kalau yang pesanan itu biasanya pakai fruktus ini Pak Kun. Oh iya. Fruktus. Tapi kalau peternak kita juga ada yang pakai gula. Kalau kita lihat pakai gula. Oh itu untuk yang dipasarkan sendiri kali ya? Ya, yang dipasarkan sendiri pakai gula seperti itu. Yang fruktosnya itu dari pemesannya atau gimana? Yang apa disediakan sama pemesannya atau gimana fruktosnya? Atau dia hanya pesan pokoknya saya minta jatah sekian ton gitu ya? Ya, udah disediakan Pak Kun, udah disediakan. Makanya itu kan tadi itu yang dinamakan madu proyekan kan sudah disediakan, nanti ditampung kembali bagi yang tadi yang menyediakan itu Pak. Oh lah iya, berarti pemesannya ya yang menyediakan stimulannya ya?
nge-freeze Pak Abdullah. Ya betul. Putus-putus. Oh gitu. Iya. Terus gimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya memang gini Pak, kalau kita sebenarnya untuk peternak itu ya situasional biasanya Pak Kun. Oh. Apa Situasional. ada waktu tertentu? Jangan-jangan Pak Abdullah. Misalnya kalau lagi musim randu karena si peternak berharap bisa panen randu beneran, sementara tidak menerima misalnya. Kecuali kalau ada tanda-tanda gagal lah, baru dia ikut menerima apa penjatahan itu tadi. Gimana prosesnya? Itu prosesnya sebenarnya ngikuti kondisi Pak Gun. Kalau saat ini teman-teman yang apa itu proyekan ini juga udah mulai berkurang. Ini banyak teman-teman yang proyekan karena tidak laku madu yang proyekan tadi. Itu sudah merasakan dampaknya, malah mereka sendiri yang terisolir lagi nih Pak, yang tereliminasi dari peternak-peternak kita ini. Oh, ya bagus lah. Awalnya adanya madu seperti itu sebenarnya Pak Kun, kalau kita lihat itu untuk mempertahankan usaha perlebahan. Ya, bisa dipahami lah. Ini diawali dulu pernah gagal tahun 2009 2010 gitu 2010 kan. 2010 yang gagal total. Ya, 2011-10 itu kan nggak ada produksi. Ya, 2010 itu La Nina itu. Kalau kita lihat teman-teman di Milivera ini kan situasinya itu ya tidak bagus lah. Banyak sekali mereka itu yang gagal total sehingga dia itu banyak sekali. Kalau termasuk kita saya. Nah, mengacu dari situ, akhirnya mereka itu sendiri juga bagaimana bisa mempertahankan usaha. Ini juga dibarengi dengan adanya tadi orang-orang yang memesan madu seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat peternak kita itu orangnya orangnya itu ngikut aja gitu sebenarnya. Orang ya kan baiklah, orangnya baik gitu kan. Tapi karena tadi ada yang memesan, itu dibikinin itu loh Pak Kun. Ini saya agak penasaran dengan produk madunya itu loh Pak Abdullah. Itu ya, tujuannya itu untuk dipasarkan sebagai madu eceran, apakah untuk industri atau untuk misalnya untuk campuran jamu atau apa gitu? Nggak bisa diketahui ya Pak? Ini diketahuinya cuma informasi yang simpang siur Pak Kun. Oh iya. Kalau beritanya itu macam-macam. Ada yang itu langsung dipasarkan, ada yang memang untuk campuran biasanya. Kalau yang untuk campuran ini biasanya itu pakai madu-madu yang punya ciri khas aroma dan rasa tertentu, misalnya randu. Itu nanti digabungi sama madu seperti itu, dia akan punya nilai hampir randu seperti itu. Biasanya nanti ini fenomenanya macam-macam, ini kondisional gitu Pak Gun. Sampai berapa kuantitasnya berapa banyak sih rata-rata per bulannya kebutuhan untuk memenuhi permintaan itu? Itu kalau kita lihat banyak banget Pak Kun. Kalau kita hitung aja untuk setiap satu kelompok saja ya, misalnya kita satu daerah misalnya, itu aja ada beberapa kelompok, beberapa jalur. Itu kalau kita lihat itu bisa sampai ratusan ton itu satu orang itu Pak, satu orang jalur itu bisa sampai ratusan ton itu. Wow. Pokoknya kenapa Pak Gun? Luar biasa itu. Jadi selama ini kita ketipu semua gitu ya.
Ya, Pak Abdullah bisa membedakan nggak? Apa sebenarnya dari rasa atau dari apalah? sangat mudah Pak Kun. Kalau kita gini, Nah, kalau dengan madu yang seperti itu sangat mudah. Kalau kita ada bandingannya misalnya madu yang benar-benar natural dari sumber alam, itu kan kalau madu-madu seperti itu juga punya rasa tersendiri gitu loh. Tapi masalahnya masyarakat kita sendiri kan nggak ada bandingannya masalahnya. iya. Kalau kita udah tahu, udah terbiasa konsumsi misalnya madu dari sumber ini seperti ini, daerah ini khasnya seperti ini gitu kan. Ya nanti kita madu yang mungkin seperti itu akan protes, nanti lidah kita akan protes. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau madu yang seperti itu diakui sebagai madu apa, Pak? Biasanya itu madunya diakui madu multi itu, Bu. Oh. Makanya gini, kalau panen ya biasanya itu panennya kan di sumber-sumber polen yang melimpah. Kalau lokasi-lokasi yang bisa panen di situ ya biasanya di lokasi jagung pun bisa panen. Bisa panen. Itu yang lokasi polennya itu masih melimpah gitu loh. Terus di lokasi-lokasi yang lain, misalnya di lokasi-lokasi daerah rumput itu juga, atau di daerah kayu putih di situ memang ada sedikit masukan aroma-aroma dari bunga-bunga tadi. Itu mungkin ya, terus dia itu juga udah masuk ke dalam terproses dalam lebah, sehingga juga ada ciri khas madunya. Cuma kalau kita nanti rasakan yang lebih lebih detail, itu nanti ada perbedaan dengan sumber nektar yang ataupun sumber madu yang dari alam itu, Pak Gun. Hebat sekali ya. Tapi sekarang ini Pak Kun, sekarang ini kalau kita lihat teman-teman seperti itu, ini udah mulai mulai lesu lah. Saya katakan mulai lesu karena situasi saat ini pemasaran madu udah mulai agak agak berkurang ini kelihatannya ini Pak Kun, kalau di masyarakat kita. Sejak kapan Pak? Mulai lesunya itu sejak mulai PPKM kemarin itu mulai dicabut PPKM itu loh Pak. Oh, baru-baru ini aja berarti ya? Itu udah berapa bulan itu Pak? Udah sekitar awal bulan itu Pak ya, awal bulan. Mulai awal tahun kemarin, berarti udah 6 bulan ini. Oh, sebelumnya masih kenceng gitu ya? Kenceng-kencengnya itu. Kalau sebelumnya itu malah ngeri lagi tuh Pak Kun. Oh. Pas ada PPKM kemarin ya, ada COVID, itu yang paling aku cepat itu kan madu. Nah, madunya itu pun kadang-kadang kalau kita lihat dari teman-teman ya, karena situasinya itu masyarakat membutuhkan banyak, barangnya nggak ada, kadang ada model-model yang kreatif tapi nakal gitu loh Pak Gun. Ya itu kadang-kadang kalau di peternak ya, kalau yang nakal itu ini di lapangan itu saling membenarkan dirinya masing-masing Pak Gun. Ya. Kadang-kadang gini, kalau kita di lapangan gini. Misalnya si A itu dia menjual madu proyekan gitu kan. Itu nanti yang dilihat itu nanti peternak B, mungkin yang kesalahannya itu lebih fatal dari si A, dari dirinya gitu Pak Kun. Oh, jadi dimaklumi gitu ya. Misalnya si A ini itu dia itu membuat madu proyekan, itu kan memang benar-benar misalnya madu dari stimulan itu benar-benar dimasukkan, diproses dalam perlebahan, dalam koloni dikasihkan makan, akhirnya itu diproses dalam lebah, baru dipanen gitu kan. Ya, karena kondisi yang mungkin ya lain, itu peternak B itu mungkin kalau misalnya dimasukkan ke lebah semuanya, nanti tidak masuk hitungannya. Maksudnya gini, misalnya satu
satu rate satu rate gitu ya, satu rate lebah milivera misalnya ya. Ya. Itu misalnya stimulan misalnya saya katakan 8 kintal. Karena situasinya nggak memungkinkan, karena situasinya itu ekstrim gitu, dipastikan semuanya itu nanti dipanen paling-paling keluarnya mungkin 1,5 kintal. Karena tadi ekstrim terus nggak nyimpen gitu kan, Ya. akhirnya nakal. Yang nakal itu yang punya nakal ini kadang-kadang begini, yang dikasihkan makan itu 6 kintal, yang 2 kintal itu nanti masih ditaruh di blung-blung yang mau nanti untuk nampung hasil panenan gitu. Ya, biasanya Wow. itu, Apa bisa nyampur itu, Pak? Bisa nyampur. Gimana Pak Kun? Apa bisa nyampur? Ya bisa lah. Diaduk gitu ya? Iya, itu biasa. Itu model-model yang udah itu situasional semua itu Pak Kun. Saya katakan semuanya itu terjadi tidak karena mereka itu kepengen ada selisih lah, tidak ada keuntungan gitu loh. Ya. Kalau misalnya melakukan seperti normalnya, dia tuh nggak dapat keuntungan. Akhirnya dia punya kreativitas yang saya katakan nakal tadi. Nah itu nanti dijadikan sebagai patokan untuk peternak yang mungkin agak nggak nakal. Yang menurut saya Mas, yang kalau yang si B itu coba itu malah ada yang tidak diproses lebah gitu kan. Lah iya, untuk excuse. Ini anehnya lagi nih. Kalau yang si B itu kan udah seperti itu kan. Itu nanti kalau misalnya dia yang sebagai parameter yang sebagai banding itu peternak yang lebih nakal lagi gitu loh. Masalahnya kalau di lapangan seperti yang lebih nakal lagi banyak, metodenya banyak. Kemudian kalau kemarin pas ini ini pas terjadi pas pada waktu Covid ini Pak. Ini bakal terjadi lagi, kemungkinan nggak bakal terjadi lagi. Itu jelas seperti ini. Ada sampai cerita madu unduk gitu Pak. Apa itu? Madu unduk itu tidak melalui proses perlebahan, yaitu fruktus tadi, cuma di mix, udah dijual gitu aja. Sampai seperti itu kemarin pada waktu Covid, karena permintaan madu di peternak itu besar dan barangnya nggak ada, itu sampai seperti itu. Maka nanti berapa persentasenya? Gimana? Persentasenya berapa? Nggak banyak, maksudnya ada yang sampai seperti itu, maksudnya itu kan sebagai maksudnya persentase mixnya itu loh, fruktosnya berapa, madunya berapa gitu? Ya kan saya kurang tahu itu Pak. Oke. Nah, itu ceritanya seperti itu, ceritanya makanya kalau tadi yang agak nakal tadi, perbandingannya yang lebih nakal lagi itu seperti itu. Itu kalau ditanya gitu, perbandingan saya Mas, karena si C itu gitu. Si C itu malah tidak proses perlebahan itu, aduh gitu, modelnya gitu ya. Gitu. Itu Pak Abdullah, kira-kira ya kalau di persentase lah, itu lebih banyak yang begitu atau hanya sebagian kecil saja sebetulnya dari teman-teman kita itu? Kalau prosentasenya itu situasional ya Pak Kun. Situasional. Memang untuk akhir-akhir ini, untuk tahun 2019, 20, 21, 22 ini memang cuacanya ini memungkinkan Pak Kun. Akhir-akhir ini kita kan kemarau aja masih basah, sehingga produksi madu itu nggak maksimal. Ya. Nah, kalau di Jawa seperti itu, situasinya seperti itu. Tapi kalau presentasinya itu juga tadi, kalau misalnya itu nanti ada pesanan, ya biasanya dia melakukan, kalau enggak ya dia tuh tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya saya katakan gini, kalau peternak-peternak kita modelnya itu tadi saling melihat teman yang lain, terus dijadikan sebagai ya gambaran perbandingan lah ya. Masih mending itu ya, kadang-kadang kebanyakan seperti itulah Pak Kun. Ya tapi kan bisa
Kalau Iya. dengan begitu kan malah bisa melibatkan semua orang. Gimana? Ya kalau caranya seperti itu kan malah bisa melibatkan semua orang. Persentasenya bisa lebih besar. Kalau kan saya hanya begini saja gitu, dia lebih jahat gitu kan. Iya. Kalau presentasinya saya katakan di sini memang lumayan ya besar sekali lah saya katakan Pak Tul. Kalau memang tidak memungkinkan, tapi kalau misalnya nanti kayak kemarin cuaca bagus, jadi nggak mau ya. kan rugi juga kan. Kalau misalnya cuaca itu juga ya, kita modal gitu kan, akhirnya juga nggak madunya juga kualitas itu. Tapi kan terlanjur tidak dipercaya jadinya Pak Abdullah. Itu makanya nanti kalau di peternak kita itu seperti itu, Pak. Itu biasanya nanti informasinya itu seperti itu. Kalau peternak Milivera itu nggak bisa ditutupi, kartunya nggak bisa ditutupi, Pak Gun. Kenapa? Karena kita itu produksinya itu bareng-bareng. Misalnya satu lokasi, kok ada yang seperti itu udah ketahuan. Kalau yang tidak, ya ketahuan gitu aja. Misalnya gini, kalau satu lokasi itu kok yang lain nggak panen, ada yang panen terus, seperti itu. Itu kan kartunya ketahuan gitu kan. Akhirnya tahu di situ. Nggak kok kamu bisa panen terus sih, diapain sih gitu, nggak pernah ditanyain. Sudah tahu Pak Kun. Ya paling nggak mengingatkan gitu loh Pak. Kalau kita di Milivera itu semuanya bercerita, yang bercerita ya itu bisa karyawannya, bisa juga yang punya lokasi itu mesti bercerita. Loh seperti ini loh modelnya, gitu aja. Nah, ya kalau ditegur terus dimusuhi atau gimana? Tidak dimusuhi Pak. Juga. Malu saja. Tapi kalau sekarang ini, kalau situasi saat ini, karena beberapa tahun ini itu kelihatannya itu ya gimana lagi gitu kan, akhirnya ini udah terbiasa kelihatannya seperti itu. Kadang-kadang dia tuh jujur, saya itu memang ngadu proyekan, tapi kan memang ya saya jual juga proyekan gitu, harganya murah, sampaikan seperti ini, seperti itu. Kalau petani memang saya katakan apa adanya Pak Kun, apa adanya. Itu yang kadang-kadang yang menjadi bukan permasalahan ya, yang memungkinkan hal yang lain itu nanti tengkulaknya. Kadang-kadang madu-madu seperti itu nanti disampaikannya itu madu-madu yang alami, yang ori lah misalnya seperti itu. Nah, itu saya katakan udah jujur semua, udah jujur. Madu proyekan dikatakan proyekan, madu ini pure dikatakan pure gitu. Kalau misalnya peternak mengadakan madu proyekan dikatakan pure, itu juga ketahuan Pak Kun. Misalnya dia di lokasi, misalnya di lokasi Randu misalnya ya, di lokasi Randu, dia itu kasih stimulan terus dipanen misalnya gitu kan. Nah misalnya dia itu kok mengatakan ini madu saya ori gitu kan, olah madu ini ori kemarin aja itu ketahuan lah, nggak bisa berbohong kalau di lapangan, bisa bohong. Bohong. Cuma ya tadi kalau yang tidak ori memang harganya memang agak murah sekali, jauh dengan madu yang ori. Kalau bandingannya itu, kalau saya pernah membandingkan Pak Kun, saya pernah panen satu lokasi, satu kolonel lebah itu sama, presentasinya hasil kuantitinya itu kita nggak ada 1/10-nya Pak Kun. Misalnya gini, satu rate ya sana kalau misalnya panen misalnya di lokasi karet tahun kemarin itu bisa sekali panen dapat 6 kintal, 7 kintal, 6 kintal lah, rata-rata 6 kintal itu ya. Itu bisa panen sampai 5 kali. Tapi kalau kita panen cuma 2 kali, hasilnya paling-paling cuma 3 kintal, 4 kintal itu. Itu kan selisihnya jauh sekali. Jauh sekali, pastilah. Makanya kalau
mengejar madu yang pure, saya katakan kalau dinilai memang kita memang harus jauh dengan madu-madu yang model-model misalkan tadi madu-madu sirupan itu nilainya harus jauh gitu. Cuma kenyataannya di lapangan Pak Kun, kenyataan di lapangan itu kadang-kadang apa ya, harganya itu selisihnya sedikit Pak Kun. Selisihnya itu sedikit, makanya yang paling diuntungkan itu memang ya tadi katanya jujur petaninya, mestinya kalau jujur kan selisihnya ya agak besar mestinya gitu kan. Maksudnya di tengkulaknya Pak Kun. Nah itu dia makanya kalau di petaninya mungkin kita masih bisa berharap mereka jujur, tapi kan setelah ini keluar dari si petani ya ke tengkulaknya itulah ya, kemudian nanti tengkulaknya memasarkan ke kita semua sebagai konsumen, kan sudah. Iya. Itu yang jadi masalah di situnya Pak Kun. Misalnya gini, misalnya madu karet ya, madu karet kayak tahun kemarin itu yang madu yang pure itu dihargai 7. Tapi madu yang model-model seperti itu dihargai itu 60. Ini kan sedikit. Ini karenanya apa? Karena ya nanti udah di apa? Udah di market, udah di pasaran itu ya kelihatannya mau membedakan gimana gitu loh. Nah, untuk peternak-peternak yang tidak punya brand, tidak punya pasaran sendiri, memang dia ya harus seperti itu gitu loh. Mereka nggak kuat. Kadang-kadang yang terikut gitu. Beda dengan peternak-peternak yang dia bisa memasarkan sendiri Pak Kun. Ini juga dia mendapatkan apa harga yang saya katakan lebih bagus. Itu kan kita punya brand sendiri, kita menjualnya jauh dari mereka gitu. Maksudnya kita bisa mendapatkan harga walaupun misalnya kita panen sedikit sebandinglah mereka dengan panen yang banyak seperti itu Pak. Pak Kun, kita punya waktu 5 menit lagi sebelum pindah ke Pak Rahmat ya. Iya. Pak Abdullah ini kita selesaikan madu proyekan. Terus gimana itu? Tapi sekarang trennya udah turun ya. Intinya gini Pak Kun, kalau madu proyekan itu ya sebenarnya ya kita peternak itu tidak menginginkan lah. Jujur nggak menginginkan. Pengen kita itu ya peternak itu ya yang gitu loh. Karena tapi tadi kalau menikmati hasil yang bagus ya lama-lama dianggap normal gitu loh Pak Abdullah. ya seperti itu, kenyataannya seperti itu. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang mereka menikmati dan mereka itu jalan seperti itu biasanya kalau di teman-teman kita itu nanti di istilahnya kalau jalan bahasa Jawa itu dititeni gitu loh. Dicireni. Namanya ya di marker Pak Gun, di marker. Iya, harusnya. Ya, seperti itu Pak Gun. Saya yang agak ini gimana memberantas penampung-penampungnya itu loh. Ya. Karena masih ada penampung persoalannya kan. Karena ada permintaannya Pak. Ya, iya. Ya memang itu kebutuhan kok Pak Gun. Misalnya gini ya. Misalnya edukasi ke masyarakat, kita sampaikan madu ya kenyataannya seperti ini. Ini kita kasih madu yang saya katakan pure bagus, madu dari Acacia carpa gitu kan. Support lah untuk masyarakat untuk edukasi seperti ini. Cuma kalau mereka itu yang tidak paham, yang pahamnya cuma ya saya pengennya madu yang kuning Mas, yang rasanya manis, kadang-kadang seperti itu. Ya. Karena kita sendiri yang belum terdidik lah itu yang menjadikan madu-madu seperti itu masih ada. Itu salah satunya Pak Kun. Salah satunya memang ya masyarakat kita masih menginginkan madu-madu yang seperti itu. Kalau kita lihat madu-madu seperti itu larinya juga ke Sumatera banyak, ke Kalimantan juga banyak. Karena mereka ke Malaysia juga jangan-jangan ya. Karena kayak seperti ini. Ya gitulah makanya intinya kalau untuk madu proyekan itu sendiri ya memang ada pangsa pasarnya di masyarakat itu belum paham. Terus yang kedua memang kondisinya memang
ini untuk menghasilkan madu-madu yang apa ya, yang diinginkan masyarakat yang kuning, yang alamiah di sini karena situasi iklim, situasi mungkin sumber pakan lebahnya ini kurang memungkinkan, ya terjelas seperti itu. Ya paling kondisinya seperti itu, Pak Gun. Nanti kita pikirkan Pak Gun kira-kira bagaimana untuk menyikapi hal yang demikian ya secara baiknya gini Pak, kalau baiknya kita ya benahi dulu ini untuk apa sumber pakan lebahnya. Kita nanti galakkan kita rame-rame di penanaman sumber pakan lebah aja nanti lah. Seperti itu. Nanti daripada nanti kalau misalnya kita sampaikan masyarakat informasi yang apa ya, yang mungkin yang kurang bagus, kadang-kadang nanti juga dampaknya ke kita, ke peternak-peternak juga dikirain. Betul. Maka ramainya kita nanti untuk menghindari madu apa proyekan madu yang tidak bersumber dari sumber yang alami, ya kita nanti siapkan sumber pakan yang alami. Ya, kita nanti gerak seperti itu aja, nanti rame-rame seperti itu aja nantinya lah gitu. Baik, terima kasih Pak Abdullah.